Selamat datang kembali di kelas MM. Hari ini kita akan belajar materi tentang dasar desain grafis percetakan yang diperuntukkan untuk kelas 11 multimedia. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Oke, pada materi yang pertama kita akan bahas tentang pengertian desain grafis percetakan. Dalam desain grafis percetakan, kita akan mempelajari tentang apa itu nirmana nanti ya. Nirmana, bagaimana konsepnya, apa tujuan nirmana, kenapa kita harus belajar nirmana. Oke, lanjut. Materi yang pertama itu tentang menerapkan dasar desain grafis dan nirmana. Sebelum ke nirmana, kita harus mengerti dulu atau paham dulu tentang desain grafis percetakan, yaitu berasal dari kata desain dan grafis. Kita harus belajar dulu tentang desain grafis. Apa sih pengertian desain grafis? Nah, desain grafis juga sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bisa kalian cek di link di pojok kanan atas nanti ya. Ya, kita lanjut tentang pengertian desain grafis percetakan. Desain grafis berasal dari kata desain dan grafis ya. Desain itu kegiatan kreatif yang melibatkan atau menciptakan suatu yang baru, berguna, dan tidak ada yang sebelumnya. Jadi desain itu menciptakan suatu yang baru ya. Grafis adalah berasal dari kata grafik yang dalam bahasa Inggrisnya yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, termasuk gambar, ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi. Kata grafik juga berasal dari kata Yunani, yaitu grafikos, yang berarti menggambar atau menulis. Kemudian percetakan. Percetakan itu dulu artinya membuat salinan atau cetakan ke media cetak maupun elektronik. Media cetak yang dimaksud bisa berupa kertas, buku gambar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau elektronik itu bisa cetakan printer yang diperbanyak ya. Jadi desain grafis percetakan adalah sebuah bentuk media komunikasi visual yang berbentuk gambar untuk digunakan sebagai penyampaian informasi atau pesan yang cukup efektif. Semua elemen, baik itu rupa teks, shape, tabel, dan lain sebagainya, yang dianggap sebagai sebuah gambar, yang dimana sebagai media untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan media percetakan maupun media elektronik. Jadi itu pengertian dari desain grafis percetakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang nirmana. Apa sih itu nirmana? Ya, nirmana itu berasal dari kata nir, yang berarti tanpa atau tidak. Mana yang artinya bentuk, arti, atau makna. Jadi pengertian nirmana itu adalah berdasarkan dari bahasa dulu. Nirmana adalah suatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas dan prinsipnya. Kemudian berdasarkan dari segi keilmuan. Jadi nirmana merupakan salah satu tata unsur-unsur rupa seperti bentuk, garis, warna, tekstur yang menjadi satu kesatuan yang terlihat indah atau memberikan dampak yang kita inginkan. Jadi nirmana itulah merupakan tata unsur rupa seperti bentuk, garis, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang terlihat indah atau memberikan dampak yang seperti yang diinginkan. Nah, nirmana, di mana nirmana menciptakan rupa atau visual. Kita pernah belajar fotografi, kita akan
saya akan perlihatkan contohnya, yaitu ini adalah contoh nirmana. Ini adalah contoh sebuah nirmana. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalian bisa praktekkan untuk membuatnya. Kemudian ada lagi contoh nirmana seperti ini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari nirmana itu seperti dalam pembuatan baju ya. Baju itu yang sebagai dasarnya adalah apa? Ada kapas ya, ada kapas ini, kemudian kapasnya dirajut, kemudian kapas berubah menjadi benang. Setelah menjadi benang, dia akan ditenun. Ditenun menjadi sebuah kain. Kain itu dipermak kembali, diukur sesuai dengan polanya, pola baju, kemudian digunting dan lain sebagainya, kemudian dijahit menjadilah sebuah baju. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahan pokok yang utamanya itu jadi yang terbentuknya sebuah baju tersebut. Kemudian contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan makanan. Di dalam pembuatan makanan itu ada bahan-bahannya, seperti bahan dasarnya adalah telur, keju, ya, ada tepung, ada susu, ada krim dan lain sebagainya yang nantinya akan membuat jadi sebuah makanan atau roti. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nirmana itu dasarnya ya, dasar bahan dari. Kemudian dalam contoh nirmana dalam proses pembuatan visual, dalam contohnya adalah di fotografi. Kita di sini saya sajikan tentang sebuah foto di sebelah kanan itu yang sudah di grayscale ya, yang di scale yang ini ada untuk seseorang. Kemudian kalau kita zoom sampai full, itu akan berbentuk sebuah titik-titik ya, sebuah titik-titik ini kalau kita full. Kemudian selanjutnya kalau full di zoom out lagi sedikit, dia akan membentuk sebuah garis ya, garis dari foto tersebut. Kemudian dari garis kita akan membuat dapat bentuk bidang. Bidang itu yang mana? Ini dia adalah sebelah sini. Kemudian dari bidang kita akan membentuk sebuah volume. Volume itu adalah dari foto yang sudah grayscale. Dari volume ada warna yang dan teksturnya, terbentuknya warna dan tekstur. Ini dia. Jadinya seperti itu. Jadi terbentuknya warna dan tekstur. Jadi nirmana itu terbentuk dari titik-titik, garis, volume, bidang. Jadi terbentuklah warna dan tekstur. Selanjutnya, mengapa kita belajar nirmana? Yang pertama itu melatih disiplin ilmu desain. Saat kita melatih ilmu desain, kita harus yang pertama itu ketelitian dalam membuat desain ya. Jadi sangat perlu sekali. Kemudian ketepatan membuat gambar, desain, tata letak dan lain sebagainya. Kemudian kerapian sangat penting sekali, tidak asal dalam pembuatannya. Selanjutnya kesabaran dalam melakukan atau menentukan desain idenya. Selanjutnya adalah kecekatan dan sensitivitas ya.
itu kecepatan dalam berpikir untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada perencanaan. Jadi untuk membuat desain itu tentunya ada sebuah perencanaan. Oke, melatih literatur visual. Itu ada bahasa visual, kemudian ada unsur-unsur visual. Untuk bahasa visual itu banyak sekali, nanti akan dijelaskan pada video berikutnya ya, tambah dengan unsur visual. Ada prinsip visual juga ada. Oke, selanjutnya mengapa kita belajar nirmana? Untuk melatih kreativitas. Kreativitas dalam berpikir abstrak, dalam desain itu kan tidak monoton ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita tuangkan dalam ide-ide tertentu. Jadi kita disuruh untuk berpikir abstrak. Untuk kedua, memperkuat pencarian idenya, konsepnya seperti apa ya, kita buat nanti desainnya seperti ini, misalnya logonya, konsepnya, cari idenya seperti apa untuk tentuan warna dan sebagainya. Pengembangan visual itu tadi ada warnanya yang cocok apa, misalnya merah digabungkan dengan warna apa biar tak terlalu kontras dan lain sebagainya. Kemudian asas prinsip dari nirmana ada keseimbangan, kemudian kesatuan atau keselarasan harmonis, penekanan, kemudian irama atau ritme, proporsi ya, proporsi, kemudian ada kontras sendiri, kemudian ada kesederhanaan, simplicity, kemudian ada kejelasan dari clarity. Itu dari asas-asas dari prinsip nirmana. Jenis nirmana. Nah, kalian juga harus tahu ada dua jenis nirmana nanti. Yang pertama nirmana dwimatra, berarti dua dimensi. Kemudian nirmana dwimatra itu adalah unsur atau asas desain yang diperuntukkan pada karya yang memiliki ruang dua dimensi. Contohnya ada seperti pada tunjuk gambar ini. Ini adalah contoh nirmana dwimatra. Kemudian nirmana trimatra. Nirmana trimatra itu adalah unsur atau asas desain yang diperuntukkan pada karya yang memiliki ruang tiga dimensi. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Jadi itulah pengertian desain grafis percetakan, kemudian nirmana, dan juga Bapak sudah contohkan ada dari nirmana baik itu dwimatra atau trimatra. Jadi pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Ingat, jangan lupa di subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.